Ya, nama saya Ibu Sri Purwanti, umur 37 tahun. Saya dulu tinggal di Tambak Asri, Surabaya. Awalnya sih ini memang dulunya pemukiman warga sebelum dibangun jembatan tol. Akhirnya ada pembangunan jalan tol. Untuk warga dulunya yang awalnya tinggal di sini direlokasi ke Lasem Baru. Jadi akhirnya di sini kosong, tanah kosong yang tidak berpenghuni. Terus akhirnya karena kosong banyak sekali kejahatan, maksudnya rawan kejahatan, apalagi waktu macet, nanti larinya ke sini, larinya ke pemukiman sini. Jadi akhirnya pihak Jasa Marga kan merasa kok selalu dirusui gitu loh. Mereka kan soalnya larinya ke sini karena kita kan nggak ada pemukiman warga. Akhirnya pihak Jasa Marga mengizinkan untuk orang-orang yang tunawisma yang nggak ada rumah, terutama untuk warga bawah tol, bisa mendirikan kampung ataupun rumah di sini untuk bekerja sama dengan pihak Jasa Marga untuk bisa menjaga keamanan wilayah tol gitu. Jadi mereka izinkan untuk orang-orang yang tidak punya tempat tinggal untuk bisa mendirikan rumah di sini. Seperti itu. Untuk Kampung 1001 Malam, pendirinya kan memang Bapak Bejo selaku sesepuh kampung, dan yang memberi nama juga Bapak Bejo. Itu menurut keterangan dari Bapak Bejo, dulunya kan wilayah Kampung 1001 Malam ini kan belum ada penerangan yang masuk, belum ada PLN. Jadi kita nggak ada listrik, penerangan, dan kita mau masuk ke sini kan harus lewat lorong tol dulu, bawah tol yang gelap. Kita masuknya juga gelap karena kan kita nggak ada penerangan. Nah itu makanya dinamakan Kampung 1001 Malam. Kalau kondisi waktu hujan sih, terutama itu akses masuk ke wilayah yang bawah tol itu banjir. Jadi untuk warga sendiri nggak bisa keluar ataupun nggak bisa masuk, soalnya kan di bawah kita kan hanya akses jalannya lewat bawah tol, sedangkan wilayah bawah tol kalau banjir itu sampai sedada. Jadi jalannya nggak bisa dilewati gitu. Jadi kita ya kayak terisolasi gitu, nggak bisa kayak bapak-bapaknya juga nggak bisa kerja, anak-anaknya nggak bisa sekolah, karena memang hanya akses jalan itu yang kita lewati. Kalau suami saya kan kerjanya kuli kan sudah tetap, gajinya 60 sehari. 60 ya 60 dapat 60 sehari setiap hari. Kadang kirim kan dapat jabran 15.000, sekarang nggak pernah kirim, sepi.
Kan kalau kirim kan dapat 15.000 kan lumayan buat jajan buat belanja. Kalau sekarang kan pandemi, sekolah gak masuk, harus beli paketan sama les, kan pengeluaran tambah banyak. Apalagi ibunya bodoh gak bisa, HP nunggu ayah, HP-nya satu, yang sekolah banyak. Tunggu Jadi giliran. Kalau untuk LSM-nya sendiri itu berdiri tahun 2019. Itu memang saya dirikan itu kan, soalnya kan saya pingin itu ada air PDAM bisa masuk. Soalnya selama kita tinggal di sini hampir 15 tahun lebih itu kita minta bantuan ke sana ke sini itu nggak bisa memasukkan air PDAM ke kampung sini. Dulu warga cuma minumnya ya kadang air sumur itu yang jadikan air pokoknya. Kalau untuk kendalanya warga itu berharap kita yang menghuni di 1 Malam itu agar bisa dijadikan satu RT. Kendalanya warga itu kalau minta surat-surat administrasi itu jauh. Kayaknya seperti contohnya kalau kita minta surat pengantar, kita harus minta surat RT. Ya itu masing-masing warga harus ke RT masing-masing. Yang kedua itu kendalanya warga itu masalah akses jalan itu. Akses jalan kan sulit dilewati. Kalau kita kan kalau banjir itu ya kita seperti terisolasi di sini, nggak bisa keluar sama sekali. Itu yang jadi kendala warga itu. Kenapa kita dari pemerintah kota kok tidak bisa menjadikan Kampung 1 Malam ini sebuah RT? Soalnya itu pemerintah sendiri tahunya itu 1 Malam itu tinggalnya di kolong tol. Jadi pemerintah kan nggak berani kalau tinggal di kolong tol. Itu kan seperti kayak bangunan liar. Padahal 1 Malam yang asli itu ada di sini. Cuma kolong tol itu cuma aksesnya aja yang lewat, masuknya. Untuk biasanya sih kayak komunitas seperti kayak Yayasan BMH, terus RPM, terus MC Belitung banyak juga. BMH itu membantu untuk renovasi musola dan untuk tempat mengaji anak-anak. Kalau pemerintah sendiri sih belum, cuma biasanya sih yang datang sih perorangan, maksudnya dari anggota DPR, tapi tidak mengatasnamakan dari anggota DPR-nya, mereka pribadi, anggota dewan pribadi yang kesini untuk bantu. Iya, kata kuncinya ya bahwa jangka panjang itu penting. Artinya memperbaiki kehidupan masyarakat tidak untuk saat ini, tapi untuk kemudian jangka panjang itu penting. Makanya kemudian kan kedermawanan seperti itu hal yang baik, itu hal yang positif. Artinya tetap itu bagian dari bagaimana masyarakat bekerja bersama untuk mengatasi persoalan-persoalan kecil. Tapi kemudian tanggung jawab ketika bicara tentang itu ada di pemerintah kota sebagai otoritasnya. Kalau memang banyak LSM misalnya banyak NGO, banyak orang-orang yang kemudian artinya mereka, maksudnya mediator mereka kan pihak eksternal ya. Ini kemudian perlu mungkin membangun koneksi dengan pemerintah. Ketika pemerintah kita nggak lihat pemerintah di sana. Ini kemudian melihat, ngajak berdiskusi, apa yang bisa kita lakukan dengan mereka gitu. What can we do? Karena kalau bicara tempat ya, itu kan punya pemerintah, bukan punya pemerintah ya, itu punya negara ya. Sebutnya nanti tanah negara kan. Mungkin kayaknya tanah negara. Artinya mereka cuma mengisi lahan kosong kan. Coba cari pemerintah tuh punya program apa sih ke sana? Jangka panjang sih nggak perjuangan.
harapan saya untuk ke pemerintah Kota Surabaya yaitu untuk lebih memperhatikan warga yang ada di sini, itu aja. Dan saya berharap pengajuan saya yang kemarin saya sudah limpahkan ke Pemkot agar cepat dilaksanakan untuk pembentukan RT-nya. Kalau harapan pribadi saya sih pengennya ibu-ibunya bisa mandiri dan mempunyai usaha gitu. Banyak sekali ibu-ibu yang mempunyai skill gitu. Cuma kita kan terhambat oleh kita ibu-ibunya kan nggak untuk pemasarannya gitu. Gimana gitu. Kembali jawaban apa yang kamu tak kata